semua, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu cinta untuk setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dipersembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom, Swastiastu SMA Kristen Bangsa. Mari sebelum kita mengawali aktivitas sepanjang hari ini, sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58
dengan tema menjadi saksi Kristus yang berintegritas. Mari kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 akan saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan tema menjadi saksi Kristus yang berintegritas. Sering kita mendengar kriteria orang baik dalam salah satunya adalah berintegritas. Tetapi apa makna dari integritas itu? Menurut Balai Pendidikan dan Pelatihan, integriti atau integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Artinya apa? Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang konsisten dan teguh pada suatu pendiriannya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai saksi Kristus yang berintegritas? Belajar dari Rasul Paulus yang sudah kita baca tadi, dia adalah seorang yang terpandang di kalangannya, di masanya. Ia adalah seorang Yahudi yang terpandang dan juga terpelajar. Saat itu kehidupannya itu seringkali menganiaya semua orang yang percaya kepada Tuhan, atau semua orang yang pengikut Kristus seperti itu dianiaya, bahkan dibunuh seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Paulus secara pribadi, dan sejak saat itu juga Paulus bertobat dan ia terpanggil dan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dia menyebarkan ajaran Kristus, menyebarkan Injil Tuhan secara menyebarluaskan secara khusus di Korintus seperti itu. Nah, Paulus yang sudah bertobat benar-benar memiliki integritas yang tinggi dalam pelayanannya. Kisah hidup Paulus setelah bertobat dapat menjadi pelajaran bagi kita agar kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang berintegritas. Nah, pada kesempatan ini ada dua hal yang akan saya bagikan, dua poin. Yang pertama adalah teguh dan tidak goyah. Ya, agar bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus yang berintegritas. Yang pertama adalah teguh dan tidak goyah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 tadi, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus untuk tetap teguh dan tidak goyah. Pada saat itu kota Korintus adalah kota di mana tempat orang-orang terpelajar begitu ya, dan juga orang-orang yang kaya. Tetapi justru karena kecerdasan dan juga kekayaan itu, orang-orang yang ada di Korintus malah seringkali berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu Paulus mengajarkan dan juga mengingatkan pada jemaat yang ada di Korintus untuk tetap teguh dan tidak tergoda untuk berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Korintus. Nah, ini pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil, yaitu tidak terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitar. Kita harus mampu mempertahankan iman kepercayaan kita sekalipun lingkungan kita itu berbeda, dan menganggap berbuat dosa itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, masa muda seringkali digunakan untuk beria-ria dan hidup bersenang-senang gitu ya, berfoya-foya seperti itu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun saya yakin dan percaya siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa adalah anak-anak yang menjadi saksi Kristus yang dapat tetap teguh dan tidak goyah sekalipun mungkin ada teman-teman yang mengajak kita berbuat dosa. Namun saya yakin dan percaya anak-anak sekalian dapat menolaknya karena tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini hal yang pertama yang dapat kita lakukan sebagai saksi Kristus yang berintegritas, yaitu kita tetap teguh dan tidak goyah dalam mempertahankan iman kepercayaan kita pada Tuhan. Nah, ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua yaitu melakukan tugas pelayanan yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Nah, Rasul Paulus tadi di tengah pelayanannya, yaitu mengabarkan kebenaran firman Tuhan seperti itu,
ia juga pernah ditangkap dan dipenjara karena mungkin merasa di sana itu Rasul Paulus mengabarkan firman Tuhan, ada yang tidak suka, dan makanya Rasul Paulus ditangkap dan dipenjara. Tetapi tidak membuat Rasul Paulus itu kecewa dan meninggalkan Tuhan, melainkan ia tetap sukacita. Bagi Rasul Paulus, meskipun dianiaya dan juga dipenjara, dia tetap merasa sukacita. Nah, mengapa Rasul Paulus tetap merasakan sukacita? Karena Rasul Paulus merasa ketika ia menderita untuk Kristus, berarti ia sudah melakukan tugas itu dengan baik. Nah, di sisi lain, sekalipun Paulus berada dalam penjara, ia tidak berhenti untuk melayani. Ya, ia mencari cara lain untuk dapat tetap mengabarkan kebenaran firman, yaitu dia mengirimkan surat melalui orang-orang lain untuk jemaat yang ada di kota Korintus, agar orang-orang Korintus itu tetap mendapat pelayanan, sehingga Rasul Paulus dapat melayani walaupun di dalam penjara. Nah, itu bertujuan agar jemaat di Korintus tetap dikuatkan dalam pertumbuhan iman mereka. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah jangan menyerah dalam melayani Tuhan. Nah, jika suatu yang kurang menyenangkan terjadi dalam hidup kita, janganlah tinggalkan Tuhan. Mari bersama-sama melayani Tuhan dengan berbagai cara. Ya, tidak terhalang oleh kondisi apapun. Mungkin kondisi tidak memungkinkan seperti itu, kita harus tetap melakukan tugas pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Itu adalah sebagai bukti bahwa kita berintegritas dalam melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Nah, sebagai murid, sebagai siswa, anak-anak sekalian, tugas kita saat ini adalah memahami pelajaran. Itu ya, untuk anak-anak tugasnya adalah memahami pelajaran dengan baik yang telah diberikan oleh guru-guru. Dan juga ataupun mungkin anak-anak sudah melayani di gerejanya masing-masing, atau juga tugas yang ada mungkin di masyarakat di sekitar kita. Nah, itu kita harus tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini poin yang kedua yang dapat kita pelajari bersama. Nah, jadi kedua hal ini yaitu tetap teguh dalam mempertahankan iman percaya kita, dan yang kedua melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Maka kita adalah saksi-saksi Kristus yang berintegritas. Nah, demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Biarlah dua hal ini dapat menguatkan anak-anak sekalian untuk dapat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Amin. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sungguh indah ini ya Bapak. Kau telah menyertai kami dalam sharing firman pada kesempatan ini. Kau telah mengingatkan kami untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam setiap tugas pelayanan kami, dan kami juga boleh bersungguh-sungguh dalam setiap melaksanakan tugas dan pelayanan kami, karena kami rindu dapat mempunyai integritas dalam setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, sehingga kami semua dapat menjadi saksi-saksi-Mu untuk kebenaran firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak sekalian, biarlah penyertaan-Mu selalu ada dalam sepanjang aktivitas ini. Engkau berkati anak-anak sekalian, berikan roh hikmat, ilmu, akal budi, pengetahuan, sehingga setiap pelajaran yang dapat diterima dengan baik dapat berguna untuk masa depan anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya sepanjang aktivitas ini ke dalam tangan kuasa-Mu, yang berotoritas penuh ya Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.